kepada Ustaz Dr. Firdan Rizya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yaitu tentang pasal-pasal pembahasan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, faslun muqata'atu Quraisyin li Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, tentang pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Quraisy, mungkin saya lihat sini ya, biar ada gambaran tentang Quraisy. Belum nyala. Tunggu sebentar ya. Baik, perhatikan situ. Saya kasih gambaran tentang Quraisy. Baik, jadi sebagian ulama berpendapat yang disebut dengan Quraisy adalah Fihr ya. Nama Nabi SAW, perhatikan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Baik. Kemudian Abdul Manaf punya anak 4 orang. Ada Hashim, ada Al-Muttalib, kemudian ada juga namanya Abdus Syams dan Naufal. Abdus Syams, yang terakhir adalah Naufal. Baik, adapun Quraisy tentu di sini banyak sekali keturunannya. Jadi kakek mereka yang disebut dengan Quraisy. Jadi semua yang di bawah ini, di bawah dari Fihr ini semuanya adalah Quraisy. Contohnya misalnya dari Bani Taim ya, ada Bani Taim dari Taim bin Murrah ya, namanya dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Di sini ada jalur sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian contohnya sederhananya, kemudian dari ada Bani Adi ya. Di sini ada Bani Adi dari Umar bin Khattab ya, banyak artinya ya. Umar. Jadi maksud saya Quraisy itu sangat banyak kabilahnya ya. Dari sekian banyak kabilah Quraisy yang begitu luas, yang mereka semua adalah keturunan siapa? Ismail bin Ibrahim. Nah, ada kakek Nabi di sini namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak 4, Hashim, Al-Muttalib, Abdus Syams, Naufal. Dari Abdus Syams ada Bani Umayyah, di sini ada Utsman bin Affan. Itu keturunan dari Abdus Syams. Utsman bin Affan, kemudian diantaranya adalah Muawiyah, Abu Sufyan, semua dari Bani Umayyah, dan itu keturunan
Abdus Syams. Dari Naufal ada namanya Mut'im, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi. Taib. Yang diboikot, jadi yang diboikot cuma dua suku, Bani Hashim ini saja. Jadi Bani Hashim, ini Bani Hashim yang boikot, dan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib dari anak-anak Bani Abdul Manaf yang diboikot, yang gabung adalah Hashim dan Al-Muttalib. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di namanya Syi'ib. Syi'ib itu ibarat gunung, seperti gunung. Ini gunung misalnya, ini gunung. Nah, ini namanya Syi'ib. Namanya Syi'ib, yaitu areal antara dua gunung. Areal di antara gunung-gunung. Dia bukan lembah-lembah, tapi dia dataran yang ada di antara gunung-gunung. Namanya Syi'ib. Nah, di sini ada namanya Syi'ib milik Abu Talib. Ini daerah ini, area ini namanya Syi'ib. Syi'ib Abi Talib. Maksudnya itu areal ini punyanya Abu Talib. Di Mekah ada areal itu, mereka semua diboikot di situ. Jadi rupanya kalau kita lihat di sini, ternyata Abdus Syams dan Naufal tidak ikut membela saudara mereka. Harusnya kan Abdus Syams dan Naufal harusnya ikut membela Hashim dan Al-Muttalib. Di sini yang diboikot seluruhnya Bani Hashim. Maksudnya Hashim punya keturunan semua, anak-anaknya, dan banyak Hashim punya. Dari Abdul Muttalib saja paman Nabi banyak, iya enggak? Ada Hamzah, ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Paman Nabi kan banyak, ya. Ketika Nabi jadi seorang Nabi, paman Nabi cuma 4 yang hidup. Siapa? Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas, ya. Al-Muttalib ini juga semuanya anak keturunannya Banu, yaitu anak-anaknya. Jadi yang diboikot ini semuanya ini keturunan. Kasih warna yang lain baru ya. Ininya, ini semua diboikot di sini. Makanya ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah dalam perang Khaybar, maka Nabi berikan kepada Banul Muttalib, anak-anaknya Al-Muttalib. Sebagaimana Nabi kasih kepada anak Banu Hashim. Datanglah Utsman dan Jubair bin Mut'im, keduanya sahabat. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami kok tidak dikasih? Bukankah kami sama-sama dari anak-anak Abdul Manaf?" Iya enggak? Anak-anak Abdul Manaf. Utsman dari keturunan siapa? Abdul Syams bin Abdi Manaf. Jubair bin Mut'im dari keturunan Naufal bin Abdi Manaf. Kata Rasulullah SAW, kami Banu Hashim, yaitu Rasulullah dari Banu Hashim, dan Banul Muttalib syai'un wahid, kami satu. Kenapa? Karena mereka ini diboikot sama-sama di Syi'ib Abi Talib. Di sini Muslim plus kafir, semuanya gabung. Semuanya ikut membela Nabi, semuanya bela Nabi. Muslim kafir semuanya karena fanatis golongan, fanatis apa? Suku. Kata mereka, kita harus bela ponakan kita. Muslim kafir semuanya gabung, rela untuk diboikot oleh Quraisy. Ini semuanya Quraisy, keluarga besar. Semua keturunan Fihr itu namanya apa? Quraisy. Dari keturunan itu namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak 4 tadi. Ada Al-Muttalib, ada Hashim, ada siapa? Abdul Syams, ada Naufal. Yang diboikot cuma 2. Anak-anak Abdul Manaf, yaitu dari Banu Hashim dan Banu siapa? Al-Muttalib. Banu maksudnya anak-anak, paham ya? Banu Hashim maksudnya anak keturunan Hashim, Banu Muttalib maksudnya anak-anak keturunan Muttalib. Dari semua Banu Hashim, Banu Muttalib cuma satu yang berkhianat, Abu Lahab. Abu Lahab gabung sama Quraisy. Jadi Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Lahab, dia gabung sama Quraisy. Adapun Al-Abbas yang ketika itu statusnya masih kafir, Hamzah statusnya masih kafir. Ya, Hamzah sudah masuk Islam ya. Semuanya diboikot, ikut memboikotan. Al-Abbas juga ikut diboikot. Jadi semua karena mereka membela siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai ponakan mereka. Yang berkhianat cuma Abu Lahab dan anak-anaknya. Mereka semua ikut Quraisy memboikot Banu Hashim dan Banul Muttalib. Abu Lahab Banu mana? Banu Hashim. Karena dia anaknya
Talib ya. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib. Baik, ini sekedar gambaran supaya insyaallah antum lebih paham sampai di sini, paham tidak? Paham ya? Masih biar ada gambaran, kalau ada keterangan bisa lebih paham. Baik. Kita jelaskan tentang kisah pemboikotan ini, sekedar gambaran tentang kisah pemboikotan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma aslama Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atun katsirun." Kemudian Hamzah masuk Islam, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa jama'atun katsirun, demikian juga jamaah banyak, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga masuk Islam. Wa fashal Islam, dan Islam pun tersebar. Falamma ra'at Quraisyun dzalika sa'aha, tatkala orang-orang Quraisy melihat banyak orang-orang Quraisy yang masuk apa? Islam, ya. Hamzah, Umar, apalagi tokoh-tokoh masuk Islam. Umar dari Bani Adi, dia Quraisy tapi dari Bani Adi. Tatkala mereka melihat itu semua, mereka pun jengkel. Wa ajma'u ala an yata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani al-Muttalib ibnai Abdi Manaf. Sehingga mereka pun sepakat untuk membuat kesepakatan makar untuk memboikot Bani Hashim dan Bani siapa? Al-Muttalib. Yang keduanya adalah anak-anak Abdu Manaf. Paham ya? Lihat situ. Allah yubayi'unahum. Apa isi perjanjian yang mereka sepakati? Allah yubayi'unahum. Jangan jual beli dengan mereka, tidak boleh. Wala yunakihuhum. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan mereka. Mereka saudara, sama-sama Quraisy. Ibaratnya kalau kita suku Jawa besar, nanti ada suku kecil-kecilnya. Ini semua suku besar, suku Quraisy. Tidak boleh. Jadi isi pemboikotan, isi kesepakatan Quraisy. Yang pertama, tidak boleh jual beli. Jual beli dengan siapa? Dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Al-Muttalib. Makanya yang benar bahwasanya yang disebut dengan Ahlul Bait Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ahlul Bait ada dua. Rasulullah mengatakan kami Banu Hashim dan Banu Muttalib syai'un wahid. Jadi Banu Hashim dan Banu Muttalib sama-sama Ahlul Bait. Tidak boleh diberi apa? Sedekah, dan hendaknya dimuliakan. Dan di antara keturunan Al-Muttalib yang merupakan Ahlul Bait adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Al-Imam Syafi'i disebut Al-Muttalibi. Dia Ahlul Bait dari jalur, bukan dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari jalur apa? Muttalib. Paham? Jadi Ahlul Bait banyak. Dari jalur Hamzah juga ada, dari jalur Abbas juga ada. Bahkan Ahlul Bait dari jalur Abu Lahab. Abu Lahab sudah tewas, anaknya masuk Islam. Kemudian cucu-cucunya juga Ahlul Bait karena mereka semua dari Bani Hashim. Tentu tanya sama yang ahli nasab ya. Mereka lebih ngerti. Ini saya cuma cerita aja, bosnya ada Ahlul Bait banyak ya. Ahlul Bait yang banyak. Baik. Yang pertama, tidak boleh jual beli. Yang kedua, wala yunakihuhum, tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh menikahi dan dinikahi. Dan dinikahi. Tidak ada pokoknya pernikahan. Tidak boleh ada pernikahan dengan mereka. Yang ketiga, wala yukallimuhum, tidak boleh diajak bicara. Subhanallah, ngeri. Diajak bicara sama sekali. Jadi pemboikotan benar-benar serius. Kemudian wala yujalisuhum, tidak boleh duduk dengan mereka. Tidak boleh bermajelis dengan mereka. Hatta yuslimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ini aturannya. Untuk dibunuh oleh Quraisy. Baik. Wa katabu bidzalika sahifatan, untuk untuk supaya mereka kokoh, mereka tulis dalam suatu lembaran. Sahifah itu suatu lembaran, mereka tulis. Dari kertas mereka tulis. Wa allaquha fi saqfil Ka'bah. Kemudian mereka tempel di atap Ka'bah. Buat apa mereka tulis? Supaya mereka kokoh, tidak bergeming, tidak berubah pikiran.
Ya, bukannya kesepakatan omongan, tidak ditulis, harus ditulis. Tempelnya bukan di dinding rumahnya Abu Jahal, enggak. Tempelnya di mana? Di Ka'bah, karena mereka mengagungkan Ka'bah. Ditempel di Ka'bah, Allah jadi saksi. Kita jangan goyang, kita harus terus memboikot mereka. Kenapa mereka tempuh hal ini? Karena mereka sudah mencoba berbagai macam cara, tidak berhasil. Ya. Kalau mereka mau perang, berkelahi, bunuh-bunuhan sama Banu Hashim, ribut. Quraisy bisa hancur, karena Quraisy di antara kabilah yang paling top di Quraisy adalah Bani Hashim. Kenapa? Karena pimpinan Ka'bah dulu adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Ya. Sehingga yang paling top adalah Bani Hashim. Apalagi kakek buyut mereka Qusay. Qusay itu yang mengumpulkan Quraisy yang terpencar-pencar sehingga kuat lagi. Ini kakek Nabi ini Qusay. Ini disebut Quraisy kecil karena dia yang mengumpulkan, dia yang bikin pemerintahan di Mekah. Oleh karenanya mereka tidak bisa melalui cara perang, maka mereka berusaha mencari lain, cara pemboikotan. Pemboikotan ini yang mereka tempuh dengan syarat dikasihlah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Taib. Yuqalu inna alladhi katabaha Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf. Ada yang mengatakan yang tulis perjanjian tersebut penulisnya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf. Wa yuqal balin nadharu bil Harith. Ada yang mengatakan yang mencatat adalah Nadhr bin Al-Harith. Ada juga pendapat yang lain, ya, yang mengatakan bahwasanya yang menulisnya adalah Hisham bin Amr bin Harith, ya. Adapun Mansur bin Ikrimah bin Hasham bin Abdi Manaf, maka ini ada khilaf, ada 3 pendapat, wallahu alam siapa yang menulisnya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashullat yaduhu. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi sang penulis, akhirnya tangannya pun lumpuh. Tangannya lumpuh. Yang buat nulis tadi tangannya jadi lumpuh. Fanhaza Banu Hashim wa Banul Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum. Maka semua gabung, Banu Hashim, Banul Muttalib, ketika Muhammad mau diancam untuk harus diserahkan, mereka pun gabung. Karena hamiyah, fanatik kesukuan. Enggak boleh kita serahkan ponakan kita Muhammad kepada orang Quraisy, enggak ada. Mereka gabung. Yang kafir maupun yang mukmin, semuanya gabung, satu padu. Illa Abu Lahab la'anahullah, kecuali Abu Lahab. Dia keluar dari kelompok Banu Hashim, gabung dengan Quraisy. Wa waladahu, demikian juga anaknya ikut gabung sama Quraisy. Fi Syaib Abi Talib. Adapun yang sisanya Banu Hashim, Banu Muttalib, semuanya digabung di Syaib Abi Talib, di sebuah dataran di antara 2 gunung. Mahsurin mudayyaqan alaihim jiddan nahwan min 3 sinin. Mereka pun dikepung, diboikot selama kurang lebih 3 tahun. Itu dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Dari 7 kenabian sampai berapa? 10 kenabian. Ya, wa hunaka amila Abu Talib qasidatahul masyhura. Disitulah Abu Talib kemudian bikin kasidahnya, syair-syairnya yang masyhur. Dia berkata, jazallahu anna abda syamsin wa naufala. Semoga Allah membalas Abdu Syams dan Naufal, pengkhianat maksudnya. Kan semuanya Banu Abdi Manaf. Anda bisa kan anaknya 4 kan tadi? Hashim, Abdul Muttalib, ada Abdu Syams sama-sama Naufal. Ternyata keturunan Abdu Syams dan keturunan Naufal tidak ikut bergabung di Syaib Abi Talib. Tsumma sa'a fi naqdi tilka sahifati aqwamun min Quraisy. Kemudian akhirnya ada sekelompok dari orang Quraisy, setelah 3 tahun lewat, mereka tidak tega dan mereka kafir semuanya. Tapi mereka tidak tega. Ini sama-sama Quraisy. Mereka ini kita memutuskan silaturahmi, kita makan enak, mereka sengsara. Akhirnya mereka berusaha untuk membatalkan perjanjian jahat tersebut. Fakana al-qa'imu bi amri dzalika Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Hubayb bin Nasr bin Malik bin Hasal bin Amir bin Lu'ay, dari Amir bin Lu'ay. Yang jadi pelopor untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah Hisham bin Amr dari Bani Lu'ay.
Amir bin Lu'ay, ya. Masya fi dzalika ila Mut'im bin Adi. Dia datang kepada Mut'im bin Adi dari Bani Naufal, ya, wa jama'atin min Quraisy, dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Nanti yang kita sebutkan, ya, di antaranya Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Zammah bin al-Aswad, kemudian yaitu apa namanya, Abdul Bakhtari. Jadi mereka berlima. Fa'ajabuhu ila dzalik, akhirnya mereka sepakat. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu anna Allah qad arsala ala tilka sahifatil aradah. Akhirnya Rasulullah SAW kabarkan kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguhnya Allah telah mengirim rayap untuk memakan lembaran perjanjian jahat kalian tersebut. Fa'akalat jami'a ma fiha illa dzikrallah. Semua bagian tersebut dimakan kecuali nama Allah. Nama Allah. Fakana kadzalik, dan kenyataannya demikian. Tsumma raja'a Banu Hashim wa Banu Muttalib ila Makkah wa hasala suluh birragmi min Abi Jahal wa Amr bin Abi Jahal Amr bin Hisham. Akhirnya Banu Hashim dan Banu Muttalib kembali lagi tinggal di Mekah. Tadinya di pinggiran, di Syi'ib, akhirnya turun lagi tinggal di Mekah. Selesailah pemboikotan meskipun Abu Jahal jengkel. Wattasala al-khabaru bil ladzina hum bil Habasyah anna Quraisyan aslamu. Ternyata ada isu tersebar sampai di Habasyah bahwasanya Quraisy masuk Islam. Faqadima Makkah minhum jama'atun. Akhirnya sebagian dari orang-orang yang telah berhijrah ke Habasyah balik ke Mekah. Fawajadul bala'a wa syiddata kama kana. Mereka dapati ternyata kondisi tidak berubah, tetap kencang, tetap parah. Fastamarru bi Makkah ila an hajaru ila al-Madinah. Akhirnya mereka tidak balik lagi ke Habasyah, mereka tetap di Mekah sampai akhirnya hijrah ke Madinah 3 tahun kemudian. Karena hijrah tahun 13 kenabian. Hijrah tadi boikot tahun berapa sampai berapa? 7 sampai 10. Hijrah tahun 13 kenabian. Faqadima illa Sakran bin Amr zauji Saudah binti Zam'ah, kecuali Sakran bin Amr suaminya Saudah binti Zam'ah. Fa innahu mata ba'da maqdamihi minal Habasyah bi Makkah. Tadinya Saudah sama suaminya, Saudah bintu Zam'ah. Tadinya Saudah pergi sama suaminya ke Habasyah. Ketika mendengar isu bahwasanya Quraisy sudah masuk Islam, mereka pulang. Ternyata suaminya meninggal dunia. Nanti akhirnya Saudah dinikahi oleh siapa? Nabi SAW. Sakran bin Amr suaminya, radhiyallahu anhu. Semuanya dia meninggal setelah datang dari Habasyah bi Makkah qabla al-hijrah ila al-Madinah, sebelum hijrah ke kota Madinah. Wa illa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah. Demikian juga kecuali Salamah bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah, fa innahuma tubisa mustat'afin. Keduanya ditahan, mau hijrah ditahan. Ini mereka juga pulang dari Habasyah, tapi mereka tidak bisa hijrah karena mereka ditahan. Wa illa Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza fa innahu bisa, dia juga tertahan, tidak bisa hijrah. Falamma kana yaumu badrin haraba minal musyrikin ilal muslimin. Ketika perang Badar, dia pun kabur menuju kaum muslim. Ini matanya kita akan bahas. Jadi Ibnu Katsir sekarang sedang bahas tentang pembahasan dalam sirah namanya pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di mana? Di Syi'ib Abu Talib. Kapan terjadi? Tahun berapa? 7 sampai 10 sebelum yaitu tahun kenabian, Beliau buka dengan pernyataan bahwasanya summa aslama Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadinya bersama Quraisy, tadinya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia pun masuk Islam. Masuk Islamnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Ishaq, ya. Dia berkata qala fahaddatsani rajul min aslam. Ada seorang dari kabilah Aslam meriwayatkan kepadaku, ya, tentang kisah Islamnya Hamzah. Kisah Islamnya Hamzah menarik. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW sedang di Bukit Sofa, tiba-tiba datang Abu Jahal muas-muasin, dia maki-maki Nabi, ya. Sudah kita bilang Abu Jahal sama Nabi dulu teman main sebenarnya. Teman main, ya. Makanya ketika Abu Jahal tewas dalam perang Badar, Rasulullah SAW suruh cari mayatnya Abu Jahal. Kalau kalian lupa, tidak tahu karena berlumuran darah, cari ada bekas luka di kakinya. Dulu kami diundang makan di rumah Abdullah bin Junair, kami dorong-dorongan dan dia terjatuh dan masih ada bekas lukanya. Jadi mereka teman bareng dulu, ya. Abu Jahal ini hasad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia dari Bani Makhzum, Nabi dari Bani Hashim, ya. Kemudian dia maki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maki-maki Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Rasulullah SAW tidak balas sama sekali. Ternyata ada budak wanita milik Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Abdullah bin Jud'an At-Taimi itu dari keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya budak karena Abu Bakar Quraisy tapi At-Taimi. Rumah budak ini sudah budak yang dimerdekakan ya, dia naik rumahnya di atas di dekat sofa, dia mendengar caci makian Abu Jahal kepada Nabi dan Nabi tidak membalas. Kemudian Abu Jahal pun pergi. Setelah puas maki-maki Nabi, dia pergi, kemudian dia pergi ke tempat perkumpulan orang Quraisy. Dia bosnya orang Quraisy, ya. Kemudian dia duduk sama mereka. Tidak lama kemudian lewat Hamzah bin Abdul Muttalib di tempat Nabi dimaki-maki. Lewat. Hamzah baru pulang dari berburu dan dia bawa busurnya, dia bawa busurnya. Kemudian dia lewat situ, ya, datanglah budaknya Abdullah bin Jud'an tadi, kemudian dia cerita. Dia mengatakan, ya Abu Umarah, ya Abu Umarah, ya. Rasulullah sudah pulang ke rumah, maka dia datang kepada Hamzah, dia berkata, ya Abu Umarah, lau ra'aita malak ya ibnu akhik. Wahai Hamzah kunyanya Abu Umarah. Kata wanita ini, kalau kau tadi lihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal min Abil Hakam anifan wajadahu hahuna, tadi ponakanmu dimaki-maki, diganggu, dimaki-maki, diceritakan dia ngomong gini, maka Hamzah pun ngamuk, ya. Ini ponakan saya dimaki-maki. Jadi ada fanatik kabilah, ya, Bani Hashim dimaki-maki si Bani Makhzum, ya. Maka Hamzah pun ngamuk karena Allah ingin membuat dia masuk Islam. Dia pun ngamuk, maka dia pun keluar segera. Kemudian dia menuju ke kemudian dia tawaf terlebih dahulu, kemudian dia menuju ke Abu Jahal. Tatkala masuk, dia lihat Abu Jahal lagi duduk sama teman-temannya, maka dia ambil busur, dia pukul ke kepala Abu Jahal langsung, pong. Sampai pukulan yang kencang. Ada sebagian orang-orang dari Quraisy, dari Bani Makhzum, ingin menuju ke Hamzah, ingin menolong Abu Jahal. Mereka berkata, mana raka ya Hamzah illa sabata. Menurut kami kau sudah masuk Islam, sudah sabata, sudah keluar dari agama nenek moyang. Sabata itu kau telah keluar dari agama nenek moyang. Kata Hamzah, ma yamna'uni wa qad istabana li dzalika minhu. Siapa yang bisa mencegahku untuk keluar dari agama nenek moyangku sementara perkara sudah jelas. Ana asyhadu annahu Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Dia bohong nih. Dia bohong karena dia jengkel aja bela siapa? Bela Rasul. Dia bilang, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa anna alladhi yaqulu haq, dan apa yang diucapkan Muhammad adalah benar. Ya. Fallahi la anzi, ya. Aku tidak akan meninggalkan agama ini. Famna'uni in kuntum shadiqin. Kalau kalian mampu, cegah aku untuk masuk Islam. Cegah aku. Faqala Abu Jahal, da'u Aba Umarah. Biar, jangan dihalang, biar. Sudah dihantam, Abu Jahal ngalah kali itu. Kata Abu Jahal, laqad sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Aku telah mencaci maki ponakannya dengan cacian yang sangat parah. Akhirnya Hamzah pun masuk Islam, ya. Disebutkan, ya, Hamzah pulang ke rumahnya, kemudian datang setan kepadanya. Setan bilang, wahai Hamzah, engkau adalah pemimpin kaum Quraisy. Kenapa kau mengikuti orang Sabi ini, yaitu ponakan yang telah keluar dari agama nenek moyangmu? Wa tarakta dina abaik, kau ketinggalkan agama nenek moyang terus ikut ponakanmu. Lal mautu khairun laka mimma sana'ta. Lebih baik kau mati daripada kau keluar dari agama nenek moyang. Setan bikin syubhat. Hamzah bingung, ya. Kemudian Hamzah berdoa, dia berkata, Allahumma in kana rusdan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ya Allah, kalau memang masuk Islam adalah baik, jadikanlah pembenaran Nabi dalam hatiku. Jadi biarkan aku benarkan Nabi. Wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi makhrajan. Kalau memang Muhammad tidak benar, kasih aku solusi. Udah bingung, udah ribut sama Abu Jahal, sudah dihantam kepalanya. Ini bagaimana nih? Sementara dia masih bingung masuk Islam atau tidak. Sudah ngaku Islam padahal belum. Dia mau keluar dari Islam, tidak masuk. Kalau masuk Islam berarti dia meninggalkan agama nenek moyangnya.
Maka dia bingung ya. Fabata bilailatin lam yabit bimithliha min waswasati syaitan. Maka malam itu dia tidur dengan penuh gelisah, syaitan membisikkan macam-macam. Sampai ketika pagi hari dia pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangi, kemudian dia mengatakan, "Ya bena akhi, wahai ponakanku." Dia belum bilang wahai Rasulullah, karena dia belum masuk Islam. Dia tadi cuma ngaku-ngaku doang di depan Abu Jahal. Dia bilang, "Ya bena akhi, wahai putra saudaraku, yaitu ponakanku. Ini waqa'tu fi amrin la a'riful makhraja minhu." Aku telah terjatuh dalam satu permasalahan tidak ada solusinya. Ya. Saya tidak tahu ini petunjuk atau bukan ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkannya, menasihatinya, beri kabar gembira kepadanya. Maka Allah pun masukkan iman dalam hati Hamzah. Akhirnya Hamzah pun masuk Islam. Ketika Hamzah masuk Islam, semakin kuatlah kaum muslimin. Sehingga tadinya sebagian kaum muslimin diganggu-ganggu, ada Hamzah, berkurang gangguan tersebut. Karena Hamzah jagoan, tidak ada yang berani lawan dia. Abu Jahal saja diam, dipukul kepalanya. Hamzah jagoan, jago banget. Dia kalah, meninggal di perang Uhud gara-gara Wahsy. Tidak ada yang bisa berhadapan di hadapan Hamzah. Sangat jago Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini di antara sebab orang Quraisy semakin jengkel. Kemudian di antara yang masuk Islam di masa-masa itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar diketahui bagaimana kencengnya terhadap kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Dua-duanya kencang, tapi lebih kencang Abu Jahal. Kata Nabi, ya Allah, masukkanlah Islam salah seorang dari dua orang ini yang paling kau lebih cintai. Apakah Abu Jahal ataukah Umar? Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah, Rasulullah SAW merubah doanya, minta agar Umar masuk Islam. Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab khassatan. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Itu Nabi minta agar Umar masuk Islam. Maka akhirnya Allah kabulkan doa Nabi SAW. Akhirnya Islam masuk ke dalam dada Umar dan akhirnya Umar pun masuk Islam dan luar biasa. Padahal sebelumnya Umar mengganggu kaum muslimin ya. Sampai iparnya Sa'id ibnu Zaid. Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu anhu salah seorang dari al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang jadi masuk surga. Siapa yang 10 jadi masuk surga? Coba sebutin. Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, terus siapa? Zubair bin Awam, terus Talha bin Ubaidillah, terus Abdurrahman bin Auf, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid siapa? Dia adalah iparnya Umar. Menikah dengan saudarinya Umar, yaitu Fatimah bintul Khattab. Fatimah bintul Khattab. Dan Sa'id bin Zaid berkata, wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar lamuwathiqi 'ala al-Islam qabla an yuslim. Sungguh aku masih ingat bagaimana Umar mengikatku ya gara-gara aku masuk Islam. Umar. Ya. Iparnya diikat sama Umar ya. Dan kalau kita dengar kisahnya bagaimana dia sering mengganggu kaum muslimin. Akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Ibnu Mas'ud berkata, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami tetap jaya sejak Umar masuk Islam. Dua orang jagoan semua masuk Islam. Hamzah dan Umar. Semakin kuatlah kaum muslimin. Dan ini sangat mengganggu kaum musyrikin. Ternyata ada orang-orang hebat yang masuk Islam. Makanya mereka mencari metode lain, gimana caranya agar bisa menghentikan Muhammad. Maka mereka bikin tadi pertemuan yang untuk memboikot tadi disebut tidak boleh, tidak ada pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tidak ada pembicaraan, tidak boleh ngomong-ngomong, tidak boleh ngobrol, tidak boleh duduk-duduk, tidak boleh jual beli. Pokoknya semua interaksi diputus, namanya pemboikotan. Ya. Sehingga akhirnya mereka terjatuh dalam banyak penderitaan. Kasihan. Mulailah mereka kelaparan, ya. Bahkan mereka makan kulit-kulit, mereka makan daun-daun, enggak ada makanan karena tidak ada jual beli. Sebagian dari Quraisy ada yang mungkin punya hubungan dengan Bani Hashim, mungkin bibinya, tantenya, dari keluarga mamanya, kirim makanan. Kalau ketahuan dihajar sama Abu Jahal, dimaki-maki. Jadi
Pokoknya tidak ada boleh kasih bantuan. Di antara disebutkan bahwasanya Hakim bin Hizam kirim bantuan untuk Khadijah bintu Khuwailid karena Khadijah ikut diboikot. Ponakannya Hakim bin Hizam sebelum ketika dia masih musyrik dia kirim bantuan. Sampai disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, laqad ju'tu hatta inni wati'tu dzata lailatin ala syai'in ratbin. Aku sangat lapar di malam hari, di suatu hari ketika di masa pemboikotan tersebut, sangat lapar di puncak kelaparan. Sampai suatu malam aku injak sesuatu yang basah, aku injak. Ada sesuatu yang basah ini. Fa wada'tu fi fami fa bala'tu. Karena ini basah, ini kayaknya makanan, aku ambil, aku telan. Wa ma adri ma huwa ilan. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang saya makan itu. Saking ini ya basah-basah, selesai pokoknya hilang lapar. Tidak tahu apa yang dia makan. Subhanallah. Jadi mereka sudah, kalau bahasa kita, sudah putus urat rasa malu. Ini sesama kerabat, mereka tidak peduli. Sampai banyak yang meninggal, anak-anak meninggal, orang-orang kesakitan, menderita. Ya. Ini jauh dari nilai-nilai humanisme, nilai-nilai apa? Kemanusiaan. Yang penting tujuan mereka tercapai. Dan akhirnya mereka tulis perjanjian tersebut di suatu lembaran dan mereka tempel di atap Ka'bah supaya mereka semakin kenceng, supaya mereka tidak mengagalkan perjanjian tersebut. Ya, dan ini berlanjut selama tiga tahun. Tadi disebutkan bahwasanya yang sang penulis didoakan keburukan oleh Nabi, dan akhirnya tangannya pun lumpuh gara-gara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika itu Abu Talib, ketika kondisi semakin parah, Abu Talib menulis baitnya yang masyhur tadi mencela Bani Abdu Syams dan Naufal. Dia berkata, jazallahu anna Abda Syamsin wa Naufalan. Semoga Allah memberi balasan buruk kepada Abdu Syams dan Naufal atas pengkhianatan mereka kepada kami. Harusnya mereka gabung, namun ternyata mereka tidak gabung. Ya. Taib. Sampai 3 tahun akhirnya ada orang-orang kafir musyrik yang baik dipelopori oleh Hisham. Ya. Maka dia pun punya ide ya untuk menghentikan pemboikotan tersebut. Ya. Hashim. Ya. Maka dia pun cari orang yang bisa membantu untuk membatalkan perjanjian tersebut. Maka dia pertama kali datang, siapa sosok yang bisa bantu dia agar perjanjian buruk ini selesai sehingga pemboikotan selesai. Maka dia pun datang kepada Zuhair. Zuhair ya adalah namanya Zuhair bin Abi Muawiyah Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Zuhair ini dari kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani apa? Makhzum. Namanya Zuhair bin Abi Muawiyah. Zuhair ini adalah saudaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Jadi saudarinya siapa? Ummu Salamah. Dia dari Bani Makhzum, dari sukunya Abu Jahal ya. Namun dia baik ya. Maka Hisham pun datang kepada Hashim datang kepada Zuhair dan dia berkata, wahai Zuhair, apakah kau tega kita dengan enaknya makan dan minum sementara saudara-saudara kita dari Quraisy dalam kondisi mengenaskan ya. Dan ibu dari Zuhair adalah Atikah bintu Abdul Muttalib, tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Abu Umayyah, kemudian ibunya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, seandainya yang diboikot adalah keluarga Abu Jahal, kira-kira Abu Jahal gimana? Jadi pintarnya siapa? Hisham ya, atau Hashim. Dia mengatakan, wahai Zuhair, bayangkan yang diboikot adalah saudara-saudara dari ibumu, Bani Hashim, dari ibumu. Kasihan kita makan, saudara-saudara ibumu tidak makan. Coba kalau yang diboikot adalah saudara-saudara ibunya Abu Jahal, kira-kira bagaimana? Kayaknya dia terbawa ya, ini tidak boleh nih.
Ini benar, kita harus menyelesaikan hal ini. Akhirnya Zuhair berkata, demi Allah seandainya ada orang selain aku, siapa kira-kira yang bisa kita ajak untuk membatalkan pemboikotan ini? Kata Hisham, saya tahu siapa yang bisa bersama engkau. Siapa orangnya? Saya ini orangnya, kita berdua. Kata Zuhair, enggak cukup, harus ada orang yang lain. Pikir lagi, siapa orang ketiga yang bisa kita ajak? Mereka akhirnya terlintas dalam benak mereka sosok Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi punya anak namanya Jubair bin Mut'im yang terkenal. Mut'im bin Adi. Taib, kita ngomong Mut'im bin Adi. Akhirnya mereka jelaskan. Mut'im bin Adi berkata, yang benar saja, gimana caranya? Saya cuma sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Hisham, ada 2 orang sama kamu. Siapa? Saya dan Zuhair, bertiga. Taib, siapa lagi nih? Abul Bakhtari. Mereka beri Abul Bakhtari, akhirnya ngomong yang sama, akhirnya 4 orang. Orang kelima adalah Aswad, Zam'ah bin Aswad dari Bani Asad. Bapaknya Saudah bintu Zam'ah, Zam'ah bin Aswad. Akhirnya 5 orang baru kumpul. Besok kita bikin strategi agar perjanjian tersebut tertolak. Baik, akhirnya Zuhair berkata, ana abda'ukum fa akunu awwala man yatakallam. Nanti besok kita kumpul 5 orang, kita pura-pura, intinya kita pura-pura bikin drama. Saya yang pertama ngomong, nanti kalian tinggal saut, menyaut. Falamma asbahu, tatkala di pagi hari, godau ila andiyati, mereka pergi ke tempat perkumpulan orang Quraisy seperti biasa. Wa goda Zuhair bin Abi Umayyah alaihi hullatun fatafa bil bait sab'an. Maka Zuhair bin Abi Muawiyah pakai hullahnya, itu rida dan izar, kemudian dia tawaf di Ka'bah 7 kali. Musyrik tapi mereka ibadah. Musyrikin juga tawaf, dia tawaf. Tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian dia menghadap orang Quraisy lagi kumpul semua. Dia juga Quraisy. Dari Bani Makhzum, dari kabilahnya Abu Jahal. Dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk kota Makkah. Ana'kulut ta'ama wa nalbasu thiyaba wa Banu Hashim halka." Apakah pantas kita nih sama Quraisy, kita makan, kita pakai baju, sementara Banu Hashim binasa. La yuba' wa la yubta' minhum. Kita tidak boleh jual beli sama mereka. Gimana mau dapat makan, gimana dapat pakaian? Kita enak-enak, mereka hidup setengah mati, sudah 3 tahun menderita. Wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhi sahifatul qati'atu zalimah. Kata dia, saya tidak akan duduk sampai lembaran perjanjian kita, perjanjian yang zalim, yang pemutus silaturahmi, dirobek. Saya enggak mau duduk. Sudah direncanakan. Abu Jahal langsung bantah, ada Abu Jahal di situ. Wa kana fi nahiyatil masjid, dia lagi di pinggir masjid. Jadi tempat nongkrongnya Quraisy itu di Masjidil Haram ya. Di sebelah sini tempat nongkrong mereka di situ. Jadi kalau tawaf kelihatan ya. Mereka lagi nongkrong di situ. Abu Jahal lagi di ujung masjid, dia langsung timpal, dia mengatakan, "Kadzabta wallahi la tusyak." Pendusta kau, demi Allah tidak akan dirobek perjanjian tersebut. Sudah tempel di Ka'bah, enggak akan dirobek. Tahu-tahu rencana berikutnya, Zam'ah menimpali. Zam'ah bin Aswad, ini pembesar-pembesar Quraisy. Kata Zam'ah, "Anta wallahi akdzab." Kau yang lebih pendusta wahai Abu Jahal, subhanallah. Ma radina kitabaha haitsu kutibat. Kami tidak pernah ridha dengan penulisan itu. Ketika ditulis kami tidak ridha. Artinya kau hanya tulis sendiri, kami enggak ridha. Abul Bakhtari nimpali, sudah sepakat dari kemarin. Shadaqah Zam'ah, benar Zam'ah benar. Jadi dari berbagai suku, jadi kayaknya perwakilan dari suku ini. Makanya semua harus punya perencanaan ya. Kata Abul Bakhtari, shadaqah Zam'ah, Zam'ah benar. La narda ma kutiba fiha, kami tidak ridha dengan apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Wala nuqirru bihi, dan kami tidak pernah mengakui itu semua. Kemudian Al-Mut'im bin Adi dari Bani Nufail bicara, "Shadaqtuma, kalian benar, kalian berdua benar." Siapa? Zuhair sama wa kadzaba man qala ghayra dzalik, dan yang mengatakan selain itu pendusta. Nabra'u ilallahi minha, kami berlepas diri kepada Allah. Kami tidak setuju dengan tulisan tersebut. Wa mimma kutiba fiha, kami berlepas diri orang yang menulisnya, dan kami berlepas diri pada yang tulis di situ. Ketika itu Hisham bin Amr berkata seperti itu juga. Abu Jahal ngerti semua. Abu Jahal pintar, dia berkata apa? Hadza amrun qudiya bilailin tusyuwira fihi bi ghairi hadzal makan. Ini sudah direncanakan kemarin.
Ini pernah dimusyawarahkan di selain tempat ini. Akhirnya Abu Talib, ya, Mut'im ingin merobek lembaran tersebut. Ternyata dia mendapati bahwasanya rayap sudah makan tulisan tersebut. Dalam sebagian riwayat disebutkan, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Talib. Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, sungguhnya Allah telah mengirim rayap untuk memakan lembaran perjanjian Quraisy. Maka rayap tidak meninggalkan apapun, ya, kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abu Talib bertanya, "Arabbuka akhbaraka bihadza? Apakah Rabbmu menyampaikan ini kepadamu?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Akhirnya Abu Talib pun menuju orang-orang Quraisy dan dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, inna ibna akhi akhbarani bikadza wa kadza. Sungguhnya ponakanku telah menyampaikan begini-begini. Fahalahum sahifatukum fa in kana kama qala ibnu akhi fantahu an qati'atina wanzilu amma fiha wa iyyakun kadziban dafa'tu ilaikum ibna akhi." Taib orang Quraisy, Muhammad, ponakanku kabarkan bahwasanya lembaran kalian telah dimakan oleh rayap. Kalau dia benar, sudahlah, berhenti, tidak usah boikot kami, selesai. Kalau dia bohong, saya serahkan dia untuk kalian, silakan kalian mau apain. Mereka setuju. Radina, betul, ini betul. Kalau gitu, oke, kita setuju. Ya, akhirnya mereka sepakat. Ya udah, benar. Kalau ternyata enggak benar, kau serahkan Muhammad. Iya, kami serahkan Muhammad. Kalau benar, ya sudah selesai. Ketika mereka setuju, akhirnya mereka pergi. Ternyata benar, lembaran tersebut sudah dimakan oleh rayap kecuali tulisan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua jasa 5 orang tersebut. Siapa tadi orang 5 tersebut? Hisham bin Amr, terus Zuhair bin Abi Muawiyah, terus Zuhair bin Abi Umayyah, terus Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari, Zam'a bin Aswad. 2 orang masuk Islam nanti. Hisham bin Amr masuk Islam kalau tidak salah tahun 10 Hijriah atau habis Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah itu 10 tahun lebih baru dia masuk apa? Islam, dari kejadian ini. Di antaranya Zuhair bin Abi Umayyah juga dikatakan dia masuk Islam. Adapun 3 orang meninggal dalam kondisi kafir. 3 orang tersebut, Zam'ah bin Al-Aswad, bapaknya Saudah bintu Zam'ah. Kemudian Abul Bakhtari juga meninggal dalam perang Badar. Mut'im bin Adi juga meninggal sebelum perang Badar. 3 orang ini kafir, ini meninggal dunia. Tetapi Nabi SAW tidak melupakan jasa mereka. Inilah diantara kebaikan Nabi SAW. Makanya ketika, dan Mut'im bin Adi ini nolong Nabi 2 kali. Pertama ini adalah membatalkan perjanjian buruk tersebut. Yang kedua, dia menolong Nabi SAW ketika Nabi pergi ke Taif berdakwah. Ketika pulang, maka Mut'im bin Adi memberi pengamanan, silakan masuk kota Mekah, saya yang jamin. Sehingga ketika dalam perang Badar banyak tawanan ditawan, Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natana la taraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus dia bilang kepada wahai Muhammad, itu tawanan-tawanan bebaskan aja, aku akan bebaskan untuk dia. Nabi sebutkan bagaimana kebaikan Mut'im bin Adi. Adapun Abul Bakhtari, ketika perang Badar, dia ikut perang Badar dalam barisan kaum musyrikin. Rasulullah SAW ingatkan kepada para sahabat, jangan bunuh orang namanya Abul Bakhtari, pokoknya jangan bunuh dia. Terjadi perang Badar. Ketika dalam perang Badar ternyata ada sahabat mendapati Abul Bakhtari. Engkau Abul Bakhtari, Rasulullah melarang kami untuk membunuhmu. Kata Abul Bakhtari, terus temanku? Ke temanmu enggak. Kata dia, kami dua-dua selamat atau kami dua-dua mati. Subhanallah, orang Arab dulu setia kawan. Akhirnya dia tidak mau berkhianat. Akhirnya dibunuhlah dua-duanya. Dibunuhlah dua-duanya. Tapi intinya inilah kisah bagaimana diputuskannya pemboikotan tersebut. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah terkait dengan kisah ini, ya. Pertama, terkadang Allah menolong Islam dengan orang non muslim. Seperti kata Nabi, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Terkadang Allah menolong agama ini dengan orang fajir, orang kafir, ya.
Di antaranya Allah tolong dengan Abu Talib. Abu Talib mati dalam kondisi kafir, tapi dia menolong Islam. Di antaranya tadi, orang-orang kafir ini karena kesukuan, maka dia tidak tega melihat apa yang terjadi. Dan sampai sekarang pun demikian, ada orang-orang kafir yang berakal. Sayangnya mereka tidak masuk apa? Islam. Di antara mereka ada yang baik, di antara mereka ada yang menolong iba dengan kaum muslimin yang dizalimi. Tapi sayangnya sebagian mereka tidak masuk Islam. Kemudian bagaimana orang kafir kalau sudah ingin punya rencana, mereka tidak peduli dengan wanita maupun anak-anak. Yang penting rencana mereka jalan. Mereka boikot, mau mati nggak urusan. Nah, sampai sekarang saudara-saudara kita di Palestina diboikot, bantuan ditahan, ditolak sampai meninggal, mereka tidak peduli. Adapun Islam tidak demikian. Islam bahkan dalam peperangan melarang untuk membunuh anak-anak, melarang untuk membunuh para wanita. Nggak boleh. Ya. Maksudnya Islam mengajarkan kepada kemanusiaan bahkan dalam peperangan. Makanya ada satu buku risalah judulnya Akhlaqul Rasul fil Harb atau seperti judulnya. Semisal itu akhlak Nabi dalam peperangan. Dalam peperangan ya. Kemudian di sini kita tahu bagaimana ujian kaum muslimin. Ya, di boikot selama 3 tahun, berat sekali. Ya, banyak yang meninggal. Dan di antara di sela-sela ujian tersebut lahirlah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir di penghujung sebelum pemboikotan berakhir. Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya kita tahu Ibnu Abbas termasuk sahabat junior. Karena ketika Nabi berhijrah umur dia baru berapa tahun? 3 tahun. Ketika Nabi meninggal berarti umurnya baru 13 tahun. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda atau wahai remaja, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Dan Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW. Jadilah dia habrul ummah, ya, alim ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya para sahabat. Yang Rasulullah pernah doakan, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan ahli dalam mentafsirkan. Tidak ada yang duga di dalam kesulitan tersebut lahir seorang ulama dari kalangan para sahabat. Tidak mengapa ya, bahwasanya kalau pemboikotan bermanfaat ya, sebagaimana orang-orang kafir melakukan pemboikotan, kalau kita melakukan pemboikotan juga bermanfaat, dilakukan, tidak jadi masalah ya. Tentu ini pembahasan panjang namun dibahas oleh para ulama. Jika ada pemboikotan terhadap orang kafir ada maslahatnya, maka tidak mengapa dilakukan, tapi tidak boleh berbuat zalim ya. Tidak boleh berbuat zalim, tapi dalam rangka untuk membalas kezaliman dengan kezaliman. Taib, di akhir pembahasan Ibnu Katsir berkata, akhirnya Bani Hashim Bani Muttalib balik semua ke Mekah. Terjadilah perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy secara umum. Meskipun Abu Jahal marah-marah ya. Akhirnya kabar sampai kepada Habasyah, sehingga akhirnya sebagian kaum muslimin menyangka orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, maka mereka pun balik ke kota Mekah dan mereka tidak balik lagi ke Habasyah, mereka menunggu sampai hijrah. Di antara mereka ada yang meninggal seperti suaminya Saudah, yaitu Sakran bin Amr. Suaminya Saudah binti Zam'ah meninggal. Sehingga akhirnya Saudah pun menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Nabi sebelum Nabi berhijrah. Jadi setelah kita sebutkan setelah Khadijah radhiyallahu meninggal dunia pada tahun 10 kenabian, kemudian Saudah juga suaminya meninggal, akhirnya Rasulullah SAW menikahi Saudah, dan Saudah umurnya lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan bapaknya Saudah punya jasa, Zam'ah bin Al-Aswad ya, dari Bani Asad. Kemudian Nabi juga menikah dengan Aisyah, nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Tapi Saudah ini hidup bersama Nabi tanpa istri yang lain sekitar 3 tahun. Jadi dua istri Nabi yang hidup tidak dipoligami secara real, 2 orang. Khadijah tidak dipoligami selama 25 tahun. Setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah, tapi tidak hidup bareng. Karena Aisyah masih kecil, Nabi baru hidup bareng bersama Aisyah setelah hijrah, setelah usia 9 tahun. Selama 3 tahun itu Nabi hanya bersama dengan siapa? Saudah bintu Zam'ah.
Kemudian yang lain yang juga sudah balik ke Mekah namun tidak bisa berhijrah, di antaranya Salamah bin Hisham dan Ayas bin Abi Rabi'ah, karena mereka dua-duanya ditahan sehingga tidak bisa hijrah, ditahan oleh orang Quraisy. Demikian juga Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza, dia juga ditahan. Namun ketika perang Badar dia pun kabur dari kaum musyrikin kemudian gabung kepada kaum muslimin. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dakwah Nabi di kota Taif. Pelajaran bagi kita bahwasanya bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat, diboikot selama 3 tahun bukan perkara yang mudah, sehingga mereka tertempa para sahabat. Diboikot 3 tahun. Ya, dalam hidup kondisi kelaparan sampai ada yang sakit-sakit, ada yang meninggal dunia, namun mereka bertahan sehingga iman mereka semakin kuat. Dan dalam kehidupan ini demikian, seorang mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka lulus ujian, akan diuji dengan ujian yang lain sebagai bentuk Allah menempa iman mereka. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.